You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat Deluxe terbaru 2023 warna matte black. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Honda Beat Deluxe terbaru 2023 warna matte black yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa hari yang lalu. Motor ini dibanderol di harga 19.250.000 untuk OTR Bekasi. Jadi harganya naik 100.000 jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya dibanderol di 19.150.000. Sekarang menjadi 19.250.000. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilan yang dihadirkan oleh Honda Beat Deluxe warna matte black ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya masih sama dengan generasi yang sebelumnya, menggunakan warna full hitam. Nah, warna hitamnya ini dipadukan antara doff dengan glossy. Jadi di bagian batok utamanya menggunakan warna hitam doff seperti ini. Sedangkan di bagian visornya menggunakan warna hitam glossy dengan desain membentuk segitiga. Terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih di bagian atasnya. Di bagian handle remnya di sini dicat menggunakan warna chrome kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi depannya, di bagian dasinya juga menggunakan warna full hitam doff berbahan plastik kasar. Teksturnya seperti kulit jeruk kawan-kawan. Kemudian untuk dudukan plat nomornya menjadi satu dengan dasi depannya, menggunakan bahan plastik tentunya, jadi bukan besi ya. Lanjut ke bagian bodi depannya, full menggunakan warna hitam doff, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos. Di bagian pencahayaannya sudah LED untuk bagian headlampnya dengan desain yang lebar ke samping. Jadi desainnya melengkung seperti ini, di bagian ujungnya dia lancip. Kemudian untuk posisi sennya berada di bagian ujung atas ini, masih menggunakan bohlam biasa. Terdapat motif garis-garis di bagian mikanya yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan. Nah, di bagian tengahnya di sini terdapat seperti lubang ya, ini dia yang memisahkan antara bagian dasinya dengan bodi utamanya. Sedangkan di bagian ujung bawahnya di sini desainnya lancip kanan kiri, sedangkan di bagian tengahnya melengkung seperti ini. Lanjut ke bagian fairingnya, di bagian fairingnya dari bagian atas hingga ke bagian tengah sini menggunakan bahan plastik halus full hitam doff, terdapat tulisan Honda. Nah, ini dia yang baru. Jadi di bagian tulisan Hondanya di versi 2023 ini menggunakan warna merah. Dan ini stripping ya, jadi bukan emblem. Kemudian di bagian tengah hingga ke bagian undercoolnya ditarik hingga ke bagian belakang full menggunakan bahan plastik kasar hitam doff kawan-kawan. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, untuk bagian fendernya juga menggunakan warna hitam doff, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos. Kemudian untuk bagian suspensinya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff juga. Hingga ke bagian velgnya, jadi velgnya tidak ada perubahan warna. Masih sama dengan generasi yang sebelumnya menggunakan warna hitam doff dengan velg desainnya berbentuk V kawan-kawan. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 80/90, ringnya 14. Lanjut di bagian pengeremannya. Di bagian pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan disc non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston dan di bagian pengereman tentunya sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan untuk Honda Beat Deluxe terbaru 2023 warna matte black. Jadi menurut saya warna matte black ini cocok buat kalian yang pingin beli Honda Beat Deluxe dengan tampilan yang garang dan maco. Warnanya full hitam dipadukan dengan stripping merah menambah kesannya semakin terlihat agresif. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya masih sama dengan generasi yang sebelumnya, menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi di bagian kecepatannya menggunakan analog, sedangkan di bagian indikator bahan bakar dan odonya menggunakan digital. Di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen, ECO, dan ISS. Kemudian di bagian sampingnya ini menggunakan warna hitam glossy yang menjadi satu dengan visornya seperti ini kawan-kawan. Jadi dia ke belakang seperti ini. Tidak lupa terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya menggunakan paduan warna hitam dengan chrome.
Tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sen berada di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan, karena ini versi paling mahal yaitu Beat Deluxe, tentunya sudah tersedia fitur ISS. Kemudian ada starter namun belum tersedia hazard. Nah, untuk bahan di bagian batok belakangnya full menggunakan plastik kasar warnanya full hitam doff. Terdapat motif atau tekstur seperti karbon di bagian kanan dan bagian kirinya. Turun lagi ke bagian dashboardnya, di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum tersedia alarm maupun answer back. Kemudian di sebelah kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian di bagian rak sebelah kanan ini terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Namun sayang sekali memang belum tipe USB ya. Jadi kita masih butuh adaptor tambahan buat ngecas smartphone kita kawan-kawan. Tidak bisa langsung colok USB seperti Scoopy, Vario, PCX dan EDV. Lanjut di bagian rak sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Kemudian tidak lupa juga di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang. Nah, di bagian dek depannya sini full plastik kasar dari bagian atas hingga ke bagian bawahnya. Lanjut hingga ke bagian step floornya. Di sini juga full menggunakan bahan plastik kasar. Terdapat tekstur gerigi-gerigi, jadi seperti anti slip ya, supaya kaki kita tidak tergelincir atau terpleset ketika berpijak di bagian step floornya kawan-kawan. Nah, walaupun Honda Beat ini desainnya ramping dan kecil, namun Honda bisa menghadirkan step floor dengan ukuran yang luas. Jadi jarak antara kanan ke kirinya ini sangat luas, depan ke belakangnya juga cukup luas. Jadi cocok kalian gunakan untuk harian, untuk sekolah dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian jok, tangki, dan bagasinya. Di bagian jok sama sekali tidak ada perubahan, masih menggunakan warna yang sama yaitu warna hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Ukurannya tidak terlalu lebar menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping namun cukup panjang dari bagian depan ke belakangnya. Lanjut ke bagian bagasinya, dapat menampung sebanyak 12 liter, tidak bisa masuk helm karena memang desainnya memanjang seperti ini, jadi bukan ke samping ya. Lanjut ke bagian tangkinya, dapat menampung sebanyak 4,2 liter dan konsumsi bahan bakarnya berdasarkan data dalam 1 liter dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi memang amat sangat irit untuk sekelas motor matic kawan-kawan. Lanjut di bagian tangkinya, untuk bagian atasnya dibalut dengan cover plastik kasar full, terdapat tulisan Beat di sini dan terdapat tekstur seperti karbon di bagian tengahnya. Lanjut ke bagian behelnya, di bagian behelnya khas dari Honda Beat, dibalut dengan karet di bagian permukaannya warna hitam, terdapat tekstur seperti karbon juga di bagian kanan kiri dan bagian tengahnya. Kemudian di bagian ujung bodi belakangnya juga menggunakan warna full hitam dengan tekstur seperti karbon juga kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi sampingnya. Di bagian bodi sampingnya menggunakan warna full hitam doff dari bagian dek belakangnya sini. Jadi untuk bagian deknya ini full hitam doff, bahannya plastik kasar hingga ke bagian bawah. Sedangkan dari bagian tengah ke belakang ini menggunakan plastik halus hitam doff. Yang baru di Honda Beat Deluxe warna matte black ini, untuk tulisan Beat-nya menggunakan emblem berwarna merah kawan-kawan. Jadi awalnya warna merah ini tersedia di Honda Beat Deluxe Silver. Sedangkan di versi 2023 Honda Beat Deluxe Silver emblemnya menggunakan warna chrome, sedangkan warna merahnya digunakan di Honda Beat Deluxe Matte Black ini kawan-kawan. Jadi memang paduannya menurut saya sangat pas ya, antara bodi hitam doff dipadukan dengan emblem warna merah mengkilap seperti ini. Kemudian terdapat tulisan idling stop di bagian bawahnya. Untuk bagian step belakangnya masih menggunakan bahan besi. Modelnya pipa seperti ini dibalut dengan karet di bagian permukaannya, jadi belum model klik bahan aluminium. Lanjut ke bagian dek bawahnya sini, full menggunakan bahan plastik kasar hingga ke bagian fendernya. Nah, di sini terdapat lampu penerangan plat nomor ya, yang desainnya nongol keluar. Kemudian ada mata kucing di bagian bawahnya warna merah. Untuk ukuran fendernya cukup panjang dan cukup lebar, jadi hampir setengah rodanya. Terdapat beberapa tekstur atau motif seperti karbon di bagian kanan kiri, tengah hingga ke bagian bawahnya sini. Nah, di bagian stop lampnya masih bohlam biasa hingga ke bagian sennya kawan-kawan. Dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian di bagian mikanya ini terdapat beberapa motif garis-garis ya di bagian sen hingga ke bagian stop lampnya yang menambah kesannya semakin terlihat elegan dan mewah. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakangnya. Jadi memang Beat Deluxe warna matte black ini cocok buat kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Beat dengan tampilan yang maco dan garang. Jadi keseluruhan bodinya menggunakan warna full hitam doff dipadukan dengan merah yang menyala. Ini luar biasa keren sih.
Sekarang kita lanjut ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin di 0,65 liter. Sudah dibekali dengan teknologi ESP. Rangkanya tentunya sudah menggunakan rangka terbaru, yaitu rangka ISEF yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Nah, penampakan daripada cover kipasnya seperti ini. Jadi desainnya bulat, terdapat kisi-kisi, desainnya seperti sarang lebah. Kemudian di bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya ya. Hitamnya doff dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam. Untuk teksturnya di bagian depan seperti kulit jeruk kasar, sedangkan di bagian tengahnya hingga ke bagian belakang teksturnya seperti karbon. Jadi memang tampilannya sangat garang kawan-kawan. Kemudian di bagian kolongnya tidak terdapat hager, namun ada tambahan karet penahan lumpur. Ini dia, yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Lanjut ke bagian velg belakangnya full hitam tentunya. Ban belakangnya menggunakan ukuran 90/90. Ringnya 14, sudah tubeless, merek Federal. Lanjut ke bagian suspensi belakangnya. Di sini menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Di bagian pengeremannya masih menggunakan pengereman tromol, yang menurut saya sudah cukup lah ya untuk sekelas motor matic 110 cc. Lanjut ke bagian cover CVT dan cover filter udaranya. Di sini menggunakan warna full hitam. Jadi di bagian cover daripada filter udaranya bahannya plastik ya. Terdapat emblem bertuliskan ESP. Kemudian di bagian cover CVT depannya menggunakan cover plastik, sedangkan belakangnya besi. Terdapat tulisan Honda yang diukir seperti ini. Nah, keunggulan dari Honda Beat hingga versi 2023 masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan. Dari bagian sisi sebelah kiri untuk bodi belakangnya hingga ke bagian stop lampnya. Ini dia. Jadi memang secara desain tidak bisa diragukan. Desainnya ini sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Serba runcing dan serba lancip. Ditambah dengan warnanya yang terkesan garang dan maco ya. Full hitam dari bagian depan, tengah hingga ke bagian belakangnya. Dipadukan dengan stripping dan emblem warna merah, menambah kesannya semakin terlihat sangar kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review new Honda Beat Deluxe 2023 warna matte black yang baru saja dirilis oleh AHM tanggal 1 Februari 2023 yang lalu. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Beat Deluxe Matte Black di tahun 2023 ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.